Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Winanda Apriliani. Saya dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, NIM 12209183103. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dalam bab ini kita akan membahas yaitu yang pertama letak geografis negara-negara ASEAN, yang kedua letak koordinat ASEAN, yang ketiga pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, yang keempat bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan dan perkembangan, yang kelima pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asia Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, ASEAN diprakasari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya yaitu letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Negara ASEAN sendiri sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817 km persegi. Nah, hasil laut memberikan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN yang tidak memiliki daerah laut adalah negara Laos. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk selanjutnya yaitu letak koordinat ASEAN. Nah, letak koordinat ASEAN adalah letak titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan garis longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada peta negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bahwa jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Nah, Indonesia sendiri terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara deretan pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia yaitu Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Negara selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat
terpecah menjadi 3, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei adalah bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Yang kedua, bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Nah, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107 dari data tahun 2012. Nah, pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Iklim di Filipina pada umumnya adalah tropis basah dengan suhu udara antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi di antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Bencana-bencana alam terjadi diantaranya angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Yaitu Kamboja. Nah, Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan di antara 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Nah, Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Nah, batas wilayah Kamboja di antara lain bagian utara yaitu berbatasan dengan negara Thailand dan Laos, bagian timur berbatasan dengan negara Vietnam, bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan bagian barat berbatasan dengan Thailand. Nah, Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Nah, Kamboja adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang dominan terdapat pada bidang pertanian. Nah, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILD, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lainnya yang dilakukan dengan suatu negara dan organisasi internasional, kawasan, regional, maupun internasional. Untuk negara selanjutnya yaitu negara Laos. Letak astronomi negara Laos yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur. Nah, perbatasan negara Laos yaitu sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Nah, Laos memiliki iklim tropis. Laos adalah negara yang memiliki pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang masih belum terjarah. Nah, Laos ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang jalan masuknya tanpa memasuki wilayah laut. Nah, Laos juga adalah salah satu dan beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Sumber daya hutan di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan dari jumlah 130.000 km menjadi kurang lebih 70.000 km yang memiliki nilai jual. Dan yang terakhir yaitu Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor.
Untuk negara selanjutnya yaitu negara Malaysia. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, dan Selat Malaka. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Nah, batas-batas wilayah negara Malaysia sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Thailand, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Nah, Malaysia memiliki iklim tropis. Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yaitu yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, Asia, dan Malaysia Timur berada di Kalimantan Utara. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum-hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia bekerja di bidang pertanian. Malaysia memiliki bahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Nah, dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Untuk negara selanjutnya yaitu negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar yaitu 678,36 km. Adapun batas wilayah negaranya yaitu meliputi sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Myanmar terbagi menjadi 2 musim yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara yang berkembang lainnya yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah. Produk ekspor dan andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan. Produk lain seperti suku cadang, minyak mentah, bahan baku, dan pupuk. Sumber daya utama Myanmar berasal dari pertanian, perkebunan, dan perikanan. Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral. Kerjasama ini menyangkut berbagai bidang diantaranya ekonomi, kebudayaan, pertanian, dan teknologi. Negara selanjutnya yaitu negara Singapura. Nah, Singapura terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil di antaranya yaitu Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Nah, Singapura beriklim tropis lembab dan banyak turun hujan. Mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan sektor industri. Nah, letak Singapura yang strategis dalam jalur transit perdagangan atau distributor produk dari berbagai negara, semua teknologi lalu lintas utama menjadi keuntungan bagi Singapura. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Nah, kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam bidang sektor ekonomi. Negara selanjutnya yaitu negara Vietnam.
Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Silam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Nah, Vietnam mempunyai dua iklim yang berbeda dengan daerah bagian utara yaitu beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Sementara itu, investasi asing di dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang. Nah, Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh karena itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian. Saat ini, Vietnam menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEM, FAO, ID, UNDP, UNIDO, WHO, dan APEC. Untuk selanjutnya yaitu negara Thailand. Nah, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Nah, letak perbatasan negara Thailand yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Nah, Thailand adalah negara yang beriklim tropis. Pendidikan Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha, oleh karena itu banyak ditemukan pagoda yaitu tempat ibadah pemeluk agama Buddha. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara Thailand. Hubungan kerjasama yang dijalin oleh Thailand tidak hanya kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya dalam bidang ekonomi saja. Hubungan antara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda di tiap masing-masing negara. Nah, contoh kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam bidang. Contohnya ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dapat mencapai suatu kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Komite on Social Development atau COSD. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN antara lain sebagainya yaitu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati COPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation atau TEC in Southeast Asia. Nah, dan
dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF yang membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh kerjasamanya terakhir yaitu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Nah, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama nyata yang dilakukan oleh negara ASEAN dalam bidang pendidikan berikut materi dalam bab 1, ada kelanjutannya di video berikutnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.